mengacu kepada KUHP ya. Kalau kita meneliti KUHP pasal 253 KUHP, apa alasannya jaksa harus kasasi dalam perkara ini? Yang paling pertama itu adalah tentu alasannya adalah masyarakat. Ya, masyarakat ini sudah menjadi korban yang begitu banyak. 23.000 tadi disebutkan benar, 106 triliun. Ya, bahkan dalam audit terakhir itu kurang lebih sekitar 16 triliun ada nasabah yang tidak terbayarkan alias suspend seperti itu. Dan 6.000 tidak terbayarkan, 6.000 nasabah nggak terbayarkan. Ini sangat-sangat merugikan betul masyarakat. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, ada penerapan hukum yang keliru yang dilakukan oleh pengadilan. Apa penerapan hukum yang keliru? Jadi perkara ini ya harus dilihat latar belakangnya. Latar belakangnya adalah ketika PT Indonesia Inti Finance yang dimiliki oleh Henry Surya dan kawan-kawan ini memang ada kesulitan dana untuk mengajukan kredit beberapa bank. Kemudian kesulitan dana ini mereka membuat pengumpulan dana masyarakat seperti KSP Indosurya Inti. Nah, inilah yang dijadikan oleh mereka untuk membuat investasi bodong seolah-olah ini menjadi koperasi. Ya dilihat lagi legal standing koperasi itu sendiri memang sebagaimana disampaikan oleh Pak Menko Polhukam memang tidak pas. Yaitu ini koperasi 2012 berdiri belum pernah ada yang namanya rapat anggota, pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang. Kemudian koperasi ini juga telah beberapa kali mengganti nama, juga belum ada persetujuan dari para anggota. Dan para anggota sendiri tidak ada sama sekali merasakan menjadi anggota, bahkan yang ada adalah terjadinya penipuan pada investasi bodong. Ini yang dirasakan. Sehingga menurut kami memang tidak pas ini dibawa ke ranah perdata. Karena memang sejak awal, sejak mula bahwa koperasi ini didirikan untuk menghimpun dana-dana masyarakat. Seperti itu. Sementara seperti itu dulu. Baik, itu tadi tanggapan Anda keadilan masyarakat yang tercederai. Selain itu ini juga adalah bentuk investasi bodong yang berselimuti KSP ya Pak Ketut ya Pak ya. Nah ya. Ibu Yenti, saya mungkin akan bertanya ke Bu Yenti. Tanggapan Anda tersendiri melihat putusan PN Jakbar yang mengenai kasus KSP ini hanya bilang ini adalah kasus perdata, Ibu. Iya, saya sendiri terus terang kaget ya waktu itu karena saya juga terlibat. Saya diberikan keterangan di Barreskrim juga. Dan terakhir itu saya juga, sebetulnya saya sudah dipanggil oleh jaksa ya untuk dihadirkan ke pengadilan untuk melacak harta-harta hasil koperasi tersebut yang belum disita untuk dijelaskan melalui ketentuan tindak pidana pencucian uang. Tapi ternyata sampai akhirnya mungkin hakim tidak mengizinkan, mungkin ya. Yang jelas saya sudah siap dan tidak dihadirkan. Nah itu, yang jelas dari awal itu kan betapa mungkin ya dan begini Pak Ketut juga saya memberikan keterangan ahli untuk koperasi itu banyak loh dan pada umum semuanya itu ada pidananya koperasi langit biru dan sebagainya dan ini juga masih ada. Jadi dampak dari putusan ini bahaya sekali karena apa? Ada beberapa kasus yang saya pegang boleh dikatakan lah yang di Kota Madya Bogor juga itu kan juga itu bahkan ada kaitannya dengan koperasi KSP Sejahtera Bersama ya. Jadi itu bahaya sekali. Jadi orang-orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan asal yang berkedok koperasi dan kemudian dia menggunakan berarti kan terjadi TPPU dan TPPU harus diterapkan untuk menjawab pengadilan nanti bahwa korban-korban itu ingin uangnya kembali. Harus pakai TPPU. Karena dengan TPPU itulah memudahkan ketika di penyidikan untuk minta data tidak harus ke PPATK tapi bisa ke bank yang bersangkutan. Nah ini. Jadi Indonesia sudah sedemikian rupa dari tahun lalu ya Pak ya. Dari tahun lalu itu sudah sedemikian rupa rasanya penyidik dan ketika di kejaksaan ya, ketika di sudah limpah ya itu dan kemudian di pengadilan sejak tahun lalu itu sudah sedemikian rupa bahkan Januari 2022 itu Jaksa Agung Bapak masih dicek ya Pak Ketut. Jaksa Agung di dalam media itu menyatakan bahwa minta bantuan kepada KPK untuk mengawasi jalannya persidangan. Apakah ini jawabannya sudah diawasi KPK tapi hasilnya begini ataukah memang belum diawasi? Karena emang aneh, masalahnya kan uang paling tidak yang 16 triliun ini yang 2 tahun terakhir. Itu kemana uangnya? Terus apa namanya? Kalau perdata itu apa gitu? Perdata hanya 2 loh, ingkar janji dan prestasi. Ingkar melawan hukumnya perdata online prestasi itu kan
rasa-rasanya tidak mungkin sudah setahun ya, setahun di pengadilan, kemudian hampir setahun ya Pak ya, mulai Ya, Januari betul. Februari itu kan, dan kemudian sebelumnya 2020 kan sedemikian rupa diperiksa, kok tiba-tiba Ya. apa ya meleset langsung on mata, langsung onslah gitu kan, aneh gitu ya. Ya, kebetulan kalau saya berkenaan dengan membantu memberikan keterangan ahli untuk koperasi dan TPPU, ya baru kali ini yang paling besar dan malah tidak tidak malah jadi lepas gitu ya, lepas ya Pak Baik. ya, lepas. Lihat aja jaksanya sampai emosional seperti itu ya Pak. Baik. Jadi ya, nih ajaib lah. Baik, Bu Yenti. Terima kasih banyak tanggapannya Bu Yenti. Jadi memang kejanggalan yang begitu besar yang juga tercium karena memang keadilan masyarakat sudah tercederai ya. Memang begitu banyak korban, begitu besar jumlahnya namun akhirnya dibebaskan. Ini memang menjadi momok tersendiri, bahkan Menko Polhukam Mahfud MD juga telah ada keterangan sendiri meminta kasus baru mengenai KSP ini akan kembali dibuka. Ada kasasi yang akan dilakukan. Pak Ketut, sejauh apa koordinasi dengan pihak kepolisian sudah dilakukan mengenai hal ini? Oke, jadi begini, kalau tadi saya sampaikan hasil audit itu yang masih terbuka itu adalah kerugian 16 triliun ya. Berarti ada kesempatan dengan kondisi 106 triliun ini yang masih belum digarap, ini masih ada kesempatan untuk bukan dibuka ulang, untuk menyidik kasus yang lain yang terkait dengan Indosuria ini. Tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Yenti tadi sangat benar sekali. Kami sudah susah payah melakukan satu penyitaan dan ternyata hasil penyitaan dari teman-teman penyidik baru 2 triliun. Ya. Kemudian kami berupaya untuk melakukan penyitaan sebanyak 4 triliun pada saat penuntutan, tapi itu tidak diizinkan oleh majelis hakim pada saat persidangan. Ini kan menjadi hal yang janggal ya. Sementara temuan yang disampaikan oleh Bu Yenti itu betul sekali. Ada 26 perusahaan cangkang milik Indosuria ini masuk dan dana itu masuk ke tempat sana yang secara ilegal. Yang tidak kita ketahui, artinya ada penggunaan secara pribadi dan penggunaan pembelian properti atas nama Henry Surya juga melalui berasal dari Indosuria itu sendiri. Nah, kalau itu bukan TPPU apalagi kan seperti itu yang disampaikan oleh Betty. Ini sangat benar sekali. Nah, ini tidak dipertimbangkan sama sekali oleh majelis hakim. Dan pasal-pasal yang kita sangkakan itu adalah pasal-pasal yang seperti pasal-pasal perbankan, ya pasal 46, pasal 372, 378, bahkan kita juga dakwaan pasal pencucian uang TPPU pasal 3 dan pasal 4. Sehingga menurut kami ini tidak ada celah menurut kami bahwa hakim membebaskan perkara ini gitu loh, seperti itu. Karena semua pasal kumulatif sudah kami lakukan dan usaha-usaha yang sedemikian sudah kami lakukan. Apalagi Mbak, ini kasus Indosuria ini ya, ini memanfaatkan celah hukum seolah-olah perkara bahwa apa yang didirikan itu adalah koperasi. Ya, jadi betul. koperasi pun pada saat pelaksanaan di lapangan mereka mengiming-imingi masyarakat dengan keuntungan besar dengan bunga 8,5 sampai 11%, dan ini memang tidak sesuai dengan standar Bank Indonesia. Kenapa harus koperasi mereka dirikan? Kalau itu bank, mereka ada kewajiban untuk diawasi oleh OJK dan ada kewajiban diawasi oleh PPATK. Ini sangat pintar ini.